Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Kali ini saya ingin mengangkat satu kisah tentang kesetiaan seorang istri, Sambula. Apa dan bagaimana reaksinya ketika kesetiaannya diragukan? Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Diceritakan pada masa lampau, Raja Kasih diperintah oleh Raja Brahmandata. Raja Brahmandata memiliki seorang anak laki-laki bernama Sotisena. Ketika usia raja telah tua, raja memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Ia menyerahkan tahtanya kepada Sotisena. Sotisena memiliki seorang istri yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, ia juga dicintai oleh seluruh rakyat karena kebaikan hatinya. Permaisuri cantik ini bernama Sambula. Suatu hari, Raja Sotisena terserang penyakit kusta yang sangat parah. Banyak cara dilakukan agar raja sembuh dari sakitnya. Tetapi akhirnya seluruh tabib kerajaan putus asa. Raja yang merasa malu dan rendah diri memutuskan untuk menyepi di hutan. Sambula, meski ia telah dilarang oleh Sotisena, perempuan cantik ini tetap bersikeras untuk mengikuti suaminya ke hutan. Ia berkata, apapun yang terjadi, engkau adalah suamiku, dan kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu, meskipun itu ke tengah hutan. Maka pergilah keduanya ke sebuah hutan, dan tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Setiap hari, Sambula setia mengoleskan salep yang didapatkannya dari tanaman obat-obatan di hutan itu. Meskipun penyakit Sotisena tidak segera sembuh, Sambula sama sekali tidak merasa jijik. Dengan setia dan penuh kasih sayang, ia merawat Sotisena. Sambula bangun pagi-pagi untuk membersihkan gubuk, lalu menyiapkan sarapan bagi sang suami. Setelah hari mulai siang, Sambula pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan, sayur, dan juga tanaman obat bagi Sotisena. Suatu hari, ketika berjalan di hutan, Sambula melihat sebuah telaga yang sangat jernih airnya, dan ia memutuskan untuk mandi di telaga itu. Sambula tidak menyadari bahwa raksasa tengah mengintipnya. Raksasa ini jatuh cinta kepada Sambula yang begitu cantik. Ia mendatangi Sambula lalu bertanya, siapakah engkau wanita cantik? Dan apa yang kau lakukan di hutan ini sendirian? Sambula mengumpulkan keberanian lalu menjawab, aku adalah ratu kerajaan Kasih. Janganlah engkau mendekat, apalagi menggangguku. Mendengar hal itu, raksasa sama sekali tidak peduli. Ia terus mendekat dan berkata kepada Sambula, Ratu kerajaan Kasih, bukankah suamimu itu penyakitan dan tidak berguna? Buang saja ia, dan jadilah istriku. Aku akan memberikan apapun yang engkau mau. Jika engkau menolak tawaranku, aku akan melumatmu menjadi makananku. Kali ini, tanpa rasa takut, Sambula berkata kepada raksasa itu, aku tidak takut engkau makan, aku tidak takut mati. Tetapi jika aku mati, suamiku akan menderita seorang diri. Sambula lalu berdoa
mengharapkan pertolongan semesta. Seketika itu juga tahta Raja Dewa Saka tergetar. Dewa Saka turun ke bumi, lalu menghampiri Sambula dan menghardik raksasa itu. Ia berkata, "Janganlah engkau mengganggu wanita ini. Ia adalah seorang ratu yang setia dan kebaikannya melebihi perempuan-perempuan lainnya." Raksasa ini ketakutan. Raja Saka mengikat raksasa ini lalu melemparkannya sangat jauh. Sambula tertolong, lalu pulang ke gubuknya dengan rasa takut. Ia masih terguncang dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Sambil membawa keranjang berisi buah-buahan, sayur, dan juga tanaman obat, Sambula meneteskan air mata. Hari itu sudah petang dan ia terlambat pulang. Apa yang akan dipikirkan suaminya? Ia berjalan sambil merintih seperti seekor burung yang tengah terluka. Sambil menyiapkan makan bagi suaminya, Sambula merintih, "Aku telah terbebas dari seorang raksasa, dan kini aku mengembara di hutan seorang diri." Mengapa ia mengatakan itu? Karena Sambula tidak berani menceritakan apa yang baru saja menimpanya kepada sang suami. Sotisena secara tidak sengaja mendengar keluhan Sambula. Ia curiga terhadap Sambula dan ia ingin menguji kesetiaan Sambula. Jangan-jangan Sambula tidak setia karena telah muak dengannya. Sotisena bertanya kepada Sambula, "Apa yang kau lakukan seharian? Dan mengapa engkau pulang terlambat? Tidak pernah sehari pun engkau pulang selarut ini, wahai Sambula." Sambula berkata kepada suaminya, "Sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepadaku, wahai suamiku. Ketika aku mandi di sebuah telaga, raksasa mengintip dan menyergapku. Beruntung Saka, raja para dewa, datang menolongku hingga aku bisa pulang ke gubuk ini dengan selamat." Sotisena sama sekali tidak mempercayai perkataan istrinya. Ia berkata, "Engkau pasti sudah menipuku. Pasti ada orang lain yang menarik bagimu, karena aku ini penyakitan. Apa yang bisa engkau harapkan dariku?" Merasa sangat sedih karena kesetiaannya diragukan, Sambula berkata, "Aku sudah mengatakan kebenaran, tetapi engkau sama sekali tidak mempercayaiku. Meskipun demikian, aku akan tetap merawatmu hingga sembuh dengan kasih sayang dan kesetiaanku." Sambula mengambil sebaskon air, lalu membasuh luka suaminya seperti biasanya. Ia membasuh kakinya dengan penuh kesetiaan, dengan berderai air mata. Seketika itu juga keajaiban terjadi. Penyakit kusta yang menggerogoti tubuh Sotisena luruh seperti karat yang dibasuh oleh asam. Hari itu Sotisena sembuh seketika. Setelah sembuh, keduanya memutuskan untuk kembali ke istana. Raja Brahmandata yang mengambil alih tahta sementara menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Tetapi apa kemudian yang terjadi kepada Sambula? Sesampainya di istana, ketika Raja Sotisena telah berjaya kembali, ia sama sekali tidak memandang kepada Sambula. Sotisena sibuk bermesraan dengan para selirnya.
Sambula dengan sedih meratapi nasibnya. Sambula yang semula cantik dan cemerlang berubah menjadi kuyu dan murung. Suatu hari, mantan raja yang kini menjadi seorang petapa datang mengunjungi anak dan menantunya. Namun betapa kagetnya sang petapa ketika melihat Sambula kini telah menjadi kurus kering dan sangat murung. Ia bertanya, "Anakku, 300 gajah dan ribuan pemanah menjagamu siang dan malam. Istana ini sangat megah. Lantas apa yang membuat engkau begitu menderita?" Sambula bersimpuh di bawah kaki sang petapa lalu menceritakan penderitaannya. "Suamiku sama sekali tidak pernah menengokku. Ia lebih sibuk dengan perempuan lain. Apa yang harus aku lakukan?" Sambula merintih, dan penderitaan itu dirasakan betul oleh sang petapa. Maka dengan tegas ia memanggil anaknya dan memberinya nasihat. "Ketika engkau menderita, ketika engkau sakit dan tidak seorang pun mau merawatmu, Sambula dengan setia merawatmu hingga sembuh di tengah hutan. Dan kini, apa yang kau perbuat kepadanya? Apa balasanmu kepada wanita ini? Engkau lebih sibuk dengan perempuan lain." Selesai memberikan nasihat, sang petapa menghampiri Sambula lalu berkata, "Engkau adalah wanita yang bajik dan bijak. Kebaikanmu sama sekali tidak diragukan. Engkau adalah perempuan langka karena hatimu penuh dengan kasih sayang. Sotisena, semoga engkau bisa memperlakukan istrimu dengan baik," kata sang petapa. Lalu ia pergi. Ketika ayahandanya telah pergi, Sotisena mendekati Sambula dengan perasaan sangat menyesal. Ia menangis sembari berkata, "Maafkanlah aku, wahai istriku. Apa yang selama ini aku perbuat kepadamu dan keraguan-raguanku sama sekali tidak benar. Maafkanlah aku. Jika engkau mau, ambil saja kekuasaan ini dariku." Sambula memeluk suaminya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Tetapi hatinya memaafkan dengan sepenuhnya. Mulai hari itu, keduanya hidup bahagia, melakukan banyak kebaikan bagi rakyat dan kerajaan, hingga akhir hayat mereka. Demikian kisah Sambula Sotisena. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.